Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman semua yang saya sayangi. Tema kultum kita kali ini yaitu beriman di kala sendiri. Ketika kita sendiri, apa yang kita lakukan wahai saudara? Sendiri itu adalah ujian buat kita. Sendiri itu adalah sesuatu yang terkadang kita banyak tidak melakukan sesuatu yang baik. Ketika kita sendiri, seringkali kita tergoda oleh setan untuk berbuat dosa. Ketika kita sendiri, kita terkadang mempunyai pemikiran-pemikiran yang tidak-tidak. Sementara salafus soleh terdahulu, mereka lebih takut kepada Allah di saat sendirian daripada ketika mereka di hadapan orang ramai. Maka kewajiban kita agar kesendirian kita tidak berubah menjadi malapetaka, kita harus membekali hati kita dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa wahai saudara? Karena banyak orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka bertakwa kepada Allah ketika terlihat oleh orang banyak. Banyak orang yang dia meninggalkan kemaksiatan ketika dilihat orang lain. Tetapi ketika mereka sendirian, mereka tidak dilihat oleh orang lain, mereka tidak peduli dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak ingin masuk ke dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nabi SAW bersabda bahwa kelak pada hari kiamat akan datang seorang laki-laki yang membawa pahala yang besar. Pahalanya besar segunung Tihimah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancur leburkan pahala-pahala mereka. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah mereka wahai Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Sesungguhnya mereka adalah saudara kalian dan dari golongan kalian. Mereka mengambil makan sebagaimana kalian ambil, akan tetapi mereka adalah kaum yang jika bersendirian mereka berani untuk melanggar hal-hal yang diharamkan Allah." Hadis riwayat Ibnu Majah. Kita tidak ingin masuk dalam hadis tersebut yang mengakibatkan akhirnya amalan soleh kita, pahala-pahala kita yang kita kerjakan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang takut kepada Allah di saat sendirian. Allah berfirman dalam surahnya, Quran surah Al-Mulk ayat 12 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka di saat mereka sendirian, bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Saudaraku, ketika seorang lebih takut kepada Allah di saat di hadapan manusia, di saat hadapan orang ramai, tapi ketika di saat sendirian, di saat dia tidak dilihat oleh orang lain, ia tidak takut kepada Allah. Ini yang dikhawatirkan. Kenapa demikian? Yang dikhawatirkan adalah kalau ternyata ia wafat dalam keadaan kesendiriannya tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang mengamalkan amalan ahli surga menurut apa yang tampak bagi manusia, padahal ia termasuk ahli neraka. Nauzubillah min zalik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, bayangkan dia beramal soleh sebatas yang tampak kepada manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ia termasuk penduduk api neraka. Kita tidak ingin tentunya masuk ke dalam hadis tersebut. Perhatikan hadis tadi. Rasulullah mengatakan sebatas yang tampak kepada manusia. Di hadapan manusia dia kelihatan takut sekali kepada Allah. Di hadapan manusia dia kelihatan taat sekali.
Tapi ketika sendirian dia menjadi orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik, wahai saudara. Maka kita ya akhi perlu untuk lebih takut kepada Allah di saat kita sendirian. Allah terkadang menguji kita di saat sendiri itu dengan maksiat-maksiat. Di mata kita Allah berfirman yang bunyinya, wahai orang-orang yang beriman, Allah akan menguji kamu dengan sedikit binatang buruan yang bisa kalian capai dengan tangan dan tombak-tombak kalian di saat sedang berihram, agar Allah tahu siapa yang takut kepada Allah di saat sendirian. Quran surah Al-Maidah ayat 94. Nah, saudaraku, kalau dahulu di zaman sahabat Allah menguji mereka dengan binatang buruan yang mudah sekali ditangkap. Allah mengatakan agar Allah tahu siapa yang takut kepada Allah saat sendirian. Kita pun demikian. Kita diuji oleh Allah dengan smartphone. Kita diuji oleh Allah dengan handphone. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gadget. Di sana kita bisa melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ketika kita sendirian, tidak ada orang yang melihatnya, ternyata kita menjadi orang yang tidak takut kepada Allah. Ternyata kita menjadi orang yang berani melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik, wahai saudaraku. Kita tidak ingin, saudaraku, hal itu terjadi pada diri kita. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya hal itu tidak terjadi kepada diri kita? Yaitu dengan cara mempertebal rasa takut kita dengan Allah, dan muraqabah, atau selalu merasa bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri kita selalu diawasi oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ingat, Allah Subhanahu wa taala mengetahui gerak-gerik kita. Allah berfirman dalam ayatnya yang artinya Allah mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan di dalam dada manusia. Allah mengetahui di saat kita sedang sendirian, dan ingat wahai saudara, malaikat yang mencatat amal soleh, kita pun telah mencatat amalan-amalan kita. Maka coba ketika kita sendirian, hadirkan perasaan di dalam hati kita. Hadirkan perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, diawasi, dilihat, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita sendiri, coba kita ingat bagaimana kalau kita wafat di saat kita sendirian dan berbuat maksiat kepada Allah. Nauzubillah min zalik. Kita tidak ingin wafat dalam keadaan su'ul khotimah, saudaraku. Kita tidak ingin wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Maka saudaraku, bagaimana kita ketika sendirian, di saat ketika kita sendirian lebih takwa kepada Allah daripada kita menunjukkan akan ketakwaan kita yang luar biasa di depan orang ramai. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan kesendirian kita, bisa sekali memanfaatkan sendirian kita untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.